Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Subbab yang ketiga tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai pengakuan adanya causa prima atau sebab utama, yaitu keberadaan dari Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi poinnya di sini adalah harus saling menghormati antar umat beragama. Nilai yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Maksudnya, untuk menganut suatu agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Berarti harus sesuai dengan agama yang diakui oleh negara Indonesia. Nilai yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme sendiri mengandung makna bahwa seseorang yang tidak memiliki agama dan kepercayaan. Nilai yang kelima, negara memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya agama dan iman warga negara dengan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Maksudnya adalah negara tidak boleh lepas tangan jika ada konflik antar umat beragama. Negara dengan aparat hukumnya harus membantu menyelesaikan konflik tersebut sebagai mediator sehingga terwujud kerukunan umat beragama. Nilai dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua diantaranya menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Universal maksudnya adalah umum. Dan di sini dimaknai sebagai orang-orang dengan status dan kedudukan yang sama. Selain itu, juga saling membutuhkan atau dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Nilai yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Maksudnya adalah kemerdekaan dalam arti luas dan dalam arti umum merupakan hak dari setiap orang. Nilai yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju oleh masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu adanya penegakan hukum yang kuat
jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya nasionalisme, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, sehingga memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Nilai yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Jadi, tidak boleh rasis atau membeda-bedakan berdasarkan bentuk fisik seseorang. Nilai yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Pertanyaannya, nasib apa yang sama? Yaitu, sama-sama pernah merasakan penjajahan. Lalu, apa yang ditanggung bersama? Yaitu, mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dijajah oleh bangsa lain atau bahkan negara menjadi hancur karena bangsa Indonesia sendiri. Berulang kali saya sampaikan bangsa dan negara. Apa perbedaan di antara keduanya? Bangsa adalah warga negara yang mendiami suatu negara. Sedangkan negara adalah tempat tinggal dari warga negara. Jadi intinya, bangsa merujuk kepada orang, dan negara merujuk kepada wilayah. Selanjutnya, nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai-nilai. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya, mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang harus diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi di sini dalam pemerintahan Indonesia juga melibatkan adanya rakyat. Sila kelima, nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Tidak bisa misalnya di dalam tahun 2019 sudah terjadi pemerataan ekonomi. Maka pemerintah tidak lagi ikut campur dalam kemakmuran masyarakat. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya
dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Poinnya adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan perseorangan atau hanya kelompok masyarakat saja. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Harus ada keadilan, saling membantu, dan saling melengkapi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi untuk bab 1 sudah selesai. Kemudian, minggu depan akan saya sampaikan rekap nilai yang sudah memenuhi untuk penilaian bab 1, maka tidak perlu melakukan PH, sedangkan yang belum memenuhi nilai untuk bab 1, maka harus melaksanakan PH. Jadi, minggu depan tidak semua siswa melaksanakan PH. Paham ya? Nanti akan saya olah terlebih dahulu nilai kalian di bab 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.